Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini, Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2. Sampai sebelum itu kita lihat syaham syariah dan non syariahnya. Yang pertama adalah Mari guys. Kita lihat Mari. Mari ini non syariah. Terus ada namanya BBKB juga non syariah, Bang Bukopin. Terus ada CMNT. Ini non syariah juga guys. Terus ada SBMA. SBMA ini syariah. Terus di part 2 ada Siko. Siko Energi ini sepertinya syariah ya. Terus ada CAK. CAK ini juga syariah. Terus ada PTPP guys. Juga syariah. Terus ada BHIT ya. BHIT ini non syariah. Jadi yang syariah itu Siko, CAK, PTPP, dan SBMA ya, 4-4 lah seperti itu. Oke, kita lanjut bahas yang pertama adalah saham dari Siko. Nanti Mas Bro bisa cek sendiri ya untuk chart pattern lah segala macam nanti yang saya jelasin di sini. Namanya juga saham gorengan, baru nanti Mas Bro kalau menarik ya ikutan seperti itu. Nah, Siko ini baru closing hijau pertama ya. Ini seperti ini bentuk inverted hammer dan ini open di harga 190, closing di 194. Jadi ini sebenarnya hijau ya untuk closingnya. Ini udah turun dalam guys dari 320 turun sekitar mungkin 40% ya sekarang, jadi harganya segini. Nah, kalau saham gorengan gitu guys. Jadi hati-hati ya, jangan pernah HK pucuk saham gorengan. Ya bagi teman-teman yang FOMO di sini, wah, minusnya udah serem lah pokoknya. Udah serem minusnya guys. Apalagi kalau udah FOMO di sini kena ARB. AR nggak dijual di sini. Ini nggak dijual lagi, nggak dijual habis. Sebenarnya kalau Mas Bro mau cut loss kena ARB di sini nih, di candle ini kan bisa dijual nih. Cut loss lah di sini nih. Tapi kalau didiemin aja ya habis nih untuk Siko. Nah, sekarang malah udah masuk area buy lagi. Iya nggak? Enak nih bagi teman-teman yang beli Siko di 300 saja berani, masa sekarang beli Siko di 190 nggak berani kan gitu. Oke, kita lihat Siko ya. Yang sini apa yang menarik di Siko? Yes. Nice, ada YP guys. Ini mulai masuk si YP di AVG 194 ya harga close-nya. Terus kita lihat lebih ke belakang, pasti banyak yang sangkut. Nah, ternyata YP sangkut guys di AVG 245. Terus di sini ada BQ di 269, ada MG, dia punya MG sangkut tuh, enggak ding. Oh, enggak sih MG. Enggak di net guys, anjay. Sorry ya, enggak di net ya, saya salah lihat. Ternyata di sini yang nyangkut itu XC. Wow, ratu sangkut memang si ajaib nih guys. Guys, di mana-mana kok yang nyangkut tuh ajaib ya di mana-mana yuk. Oke, ini netnya. Terus ada kakak ini di 230. Untuk sini ada MG. YP-nya ternyata udah habis, guys. Ternyata tadi saya nggak net, sorry, nggak dilihat. YP-nya ternyata udah habis barang. Udah distribusi. XA, YP, dan MG udah selesai distribusi ternyata. Berarti mereka udah taking profit. Yang floating loss ya XC, CC, EP, XL, PD, retail KB, guys. Sangkut di Siko. FOMO, retail FOMO namanya, guys. Nah, tapi sekarang udah mulai menarik buat di akumulasi. Kenapa? Karena YP-nya udah jadi beli. MG-nya tinggal sedikit barangnya. MG cuman jual 18 juta. Ini udah habis nih barangnya si MG kayaknya. Nah, ini YP mulai beli lagi ya di 194 nih. Semoga aja segera rebound nih untuk si Siko. Kalau kita lihat di sini dari fundamental ya nggak terlalu buruk sebenarnya. Bagus malahan fundamental dari Siko. PBV juga masih di bawah 2, ROE-nya juga 4%, terus untuk profitnya juga ada ya. Sebenarnya bagus ya, cuman dia sering digoreng. Mas, hati-hati jangan pernah harga pucuk. Ya beli di area inilah ya, di area sekarang ini oke di bawah 200 lah. Itu oke lah untuk Siko.
Bagi teman-teman ikut Siko bisa ambil di 194, 195 tentunya. Untuk TP-nya mungkin 200 atau lebih ya untuk target dari Siko. Next, terus selanjutnya adalah Cak. Nah, Cak ini saham Bagger ya guys. Nah, Cak ini lumayan. PBV ternyata setelah naik Bagger dari harga 90 sampai ke 250-an, itu PBV masih 1,2. Ya, namanya saham undervalue ya. Hidden gem lah namanya si Cak ini. Jadi istilahnya itu yang waktu itu masih nyimpen Cak dari harga 90, wah udah jadi kaya guys. Oke, di sini Cak ada MG, ada BK, ada YP ini yang beli hari ini guys. Jadi istilahnya hari ini itu Cak diakumulasi oleh broker-broker besar nih. YP, XC ya. XC nggak termasuk ya. YP, BK, MG, BQ nah ini. Nah ini broker-broker oke, udah mulai akumulasi si Cak, terutama si YP dan BK ini guys. AVG mereka 243 ya di sini. 1 T di bawah close. Jadi sepertinya masih oke ya Cak ya. Suka terbang sendiri. Nah ini mantul juga di EMA 20-nya guys. Anteng aja nih sahamnya uptrend ya, masih di atas EMA 20 terus, jadi masih aman. Nah kalau saham seperti ini enak nih, kalau closing di bawah EMA 20 langsung CL kan seperti itu. Jadi aman nih, sahamnya masih uptrend. Ini sempat nyentuh ke 338. Wow, edan ya. Sempat arah di sini guys untuk si Cak ini. Oke, bagi teman-teman yang ikut Cak bisa diambil di 246, 248 tentunya. Untuk targetnya maybe ke sekitar 256 sampai 266 lah. Targetnya di sekitar ini untuk Cak. Harusnya sih kalau kita lihat Cak harusnya naik segini juga guys, atau lebih. Mungkin bisa 4 sampai 5%. Semoga besok ya IHSG dukung. Oke, terus adalah PTPP guys. Nah, PTPP di sini kita lihat saham-sahamnya kurang menarik sih karena IHSG-nya drop gitu ya. Aduh. Kita lihat ya PTPP. Ini PTPP juga. Nah, kalau konstruksi ini sebenarnya udah mulai mantul-mantul guys sebenarnya ya konstruksi. Bagi teman-teman yang masih bingung nih, misalnya saya pengen swing nih, ya, saya pengen swing mau beli saham apa bingung seperti itu, Mas Bro bisa lirik saham konstruksi. Kalau menurut saya ini PTPP Wika itu nggak naik, ya, nggak gerak itu kenapa? Karena ADI guys. Nah ADI ini mau rek issue di harga 550. Jadi harganya ya ditahan di situ sampai tanggal 8. Nah, ini perdagangan R-nya sampai tanggal 8 ya. Seperti itu. Biasanya kalau menurut saya guys, nanti setelah rek isunya ADI selesai, setelah tanggal 8 ya, itu atau mungkin sebelum tanggal 8 itu sahamnya udah agak terbang guys. Udah loose gitu naiknya. Nah, ini Mas Bro harus istilahnya itu perhatikan. Dan biasanya kalau ADI-nya seperti itu ya PTPP Wika ikut. Nah, ini bagi teman-teman yang nggak mau ambil risiko beli ADI Karya karena dia rek issue di 550, ya masuk bisa ngelirik PTPP atau Wika. Nah, kita lihat di sini untuk PTPP ya. Hari ini ada AI, ya ini akumulasi, terus ada AK guys. Akumulasi, ada MG juga, di sini ada YP. Mulai masuk lagi. Oke, kita lihat di sini dari minggu lalu. Nah, ini ada YP di 898. Di sini guys, di harga close, dia punya barang banyak banget. 23 miliar. 264.000 lot. MG juga jualan, tapi ini udah habis sepertinya si MG jualannya di situ guys. Jadi oke nih untuk si PTPP ya, karena top bayarnya itu AVG-nya juga di sini. Di harga yang sekarang seperti ini. Oke, nah PTPP kita lihat fundamental sih ya seperti ini guys ya. Udah murah lah ya sahamnya ya. Udah PBV 0, ya. Apalagi nanti kalau kuarter 2-nya sih bagus. Untuk ADI ini kuarter 2-nya itu kuarter 3 ya. Kuarter 3-nya ADI bagus guys, naik ya. Nah, PTPP BK harusnya ikut sama ya. Jadi ini bisa jadi watchlist sebelum sahamnya naik ya. Seperti itu guys. Karena mungkin harga wajar PTPP Wika gitu kan harusnya sih di atas 1.000 lah seperti itu. Kalau ADI di 800 kan seperti itu. Jadi udah murah lah untuk saat ini. Jadi bagi teman-teman ikut PTPP bisa dicicil nih di harga 890, 895 tentunya. Untuk TP mungkin kalau buat swing ya 950 sampai 1000 lah target ke situ untuk PTPP.
Next, yang terakhir adalah BHIT, guys. BHIT di sini MNC Investama apa BHIT ya? Holding sih udah ganti nama ya. MNC Asia Holding. Wah, mantap sekali namanya. Nah, di sini profitnya turun ya. Saham-saham holding atau saham-saham investasi itu rata-rata kuartal 3 itu turun. Kenapa? Karena rata-rata saham itu di kuartal 3 itu turun. Nah, makanya kayak Saratoga, BHIT, terus apa lagi? Palem kita lihat kuartal 3-nya Palem ya. Di kuartal 2 kuartal 3-nya itu turun kan nih, Mas Bro? Di kuartal 2 kuartal 3 rata-rata turun kan? Saham-saham yang investasi seperti itu. Kalau keren itu masih aktif nggak? Wah, keren malah rugi, guys. Ini saham-saham investasi, guys. Jadi istilahnya mungkin biasanya ya kalau saham-saham investasi itu bagusnya di akhir tahun. Nah, akhir tahun tuh biasanya saham-saham yang mereka investasikan tuh pada naik ya. Dan profitnya kan ikut naik. Kalau ini BHIT udah murah, guys, BBV-nya. Mau dibawa kemana? 50. Di bawah 50 BBV-nya 0,0. Malu lah Haritano ya. Kita lihat di sini untuk BHIT yang ngambil siapa? YPAK, IP, guys. Nah, ini mulai bisa diakumulasi kalau menurut saya sih BHIT ya. BHIT kita lihat. Nah, ASEAN Holding di sini seperti ini udah dibawa, guys. Mau dibawa kemana lagi nih? Nah kan, udah enak ini. Ya mentok-mentok kalau dapat di harga 60 lah kalau dikasih. Tadi sempat 60 kayaknya cuma nutul doang nggak dikasih. Nah, ini bisa jadi akumulasi. Biasanya kalau BHIT ini set way dulu, habis itu ngegas cut. Dan sekali ngegas dia langsung tinggi loh. Seperti ini ya. Bagi teman-teman yang ikut BHIT bisa dicicil dulu di 6162 tentunya. Terus untuk TP kalau menurut saya sih mungkin di 65 ke atas ya. 65 kalau mau nge-swing ya 65 ke atas tuh target si BHIT, karena kalau sekali dia naik bisa lumayan tinggi. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentu saja, dan sampai ketemu di video berikutnya, guys.